dalam PP Rasul Paulus, ketika seseorang terima Roh Kudus, terima Yesus, maka akan diam. Seterusnya sebagai jaminan seseorang masuk dalam kekekalan. Nah, itu tidak pergi. Tetapi kalau seseorang itu berdosa, kalau seseorang itu marah, tidak pergi Roh Kudusnya, tetapi Roh Kudus itu sedih, kecewa. Tidak pergi tapi sedih, kecewa. Ada orang percaya, ada Roh Kudus di hati, tetapi orang itu tidak mengandalkan Roh Kudus. Orang itu tidak mau dibimbing Roh Kudus. Semagui, mudah marah, mudah emosi, iri hati, sombong, berzina, zina pikiran, dan banyak dosa yang dilakukan, maka Roh Kudus sedih, Roh Kudus kecewa. Contoh, kalau ada seorang tamu datang ke rumah dan tamu itu orang penting, maka tuan rumah yang baik silakan duduk, tunggu sebentar, barangkali ganti pakaian atau menyiapkan makanan. Tetapi apa, ketika keluar, Bapak duduk aja, saya akan pergi ke ladang. Bapak duduk saja, saya akan pergi ke mall. Saudara punya perasaan enggak kalau saudara tamunya? Pasti tamu itu akan sedih, tamu itu akan kecewa. Saya datang jauh-jauh, tapi tuan rumah hanya menyiapkan tempat, setelah itu pergi. Maka sedih, kecewa, karena tidak dihargai, karena tidak dipedulikan. Sama dengan kita ketika Roh Kudus tinggal di hati, saudara tidak menghormati, saudara tidak minta pengarahan, saudara tidak dibimbing, Roh Kudus akan sedih, akan kecewa. Itu kata hinggap. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 17, bahwa tubuh, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, dan Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Saudara, kalau kita lihat di situ, itu menunjukkan Roh Kudus tidak hinggap tapi tinggal diam di dalam tubuh kita, di hati kita. 1 Efesus pasal 1 ayat 13-14, Roh Kudus itu menjadi meterai, atau Roh Kudus itu memeteraikan engkau sehingga engkau mendapat jaminan masuk dalam kekekalan. Itu Bapak Ibu Saudara. Teologianya pneumatologi GKI, Roh Kudus tinggal tidak pernah pergi. Roh Kudus tinggal untuk selama-lamanya. Tapi ada teologi lain, kita nggak mengkritisi Roh Kudus tinggal ketika orang itu marah langsung pergi, berdoa lagi datang lagi. Tapi kalau udah mulai ngomel-ngomel, iri hati, pergi lagi. Ya seperti kupu-kupu begitu. Saudara mau ikut siapa terserah, tapi kalau udah lulus dari berita hidup, ikuti teologi berita hidup. Ya, Roh Kudus tinggal di hati sebagai jaminan dalam kekekalan masuk dalam kerajaan surga. Baca Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 13. Itu Roh Kudus memeteraikan orang percaya sebagai jaminan untuk mendapatkan semuanya dalam kerajaan surga. Pasal 1 ayat 14. Saudara, yang pertama di sana diam. Saudara harus menjadi perenungan bahwa saya punya Roh Kudus, saya harus menghargai Roh Kudus di hati saya. Jangan kecewakan seperti tamu yang datang ke rumah, sudah siap untuk berbincang-bincang, tapi saudara tinggalkan, maka hati tamu itu akan kecewa, akan sedih. Bahasa teologi itu mendukakan Roh Kudus, membuat hati Roh Kudus kecewa, membuat hati Roh Kudus menjadi sedih. Oleh karena itu, saudara, pada hari-hari Pentakosta seperti ini, renungkan firman Tuhan.
Terima kasih kepada Tuhan ada Roh Kudus di hati sebagai jaminan keselamatan. Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Di sana ada kata diam dan. Tidak boleh dipisahkan, saudara. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuhlah Roh Kudus. Banyak orang menafsir berbahasa roh. Tidak apa-apa, ya, nggak jadi masalah. GKI percaya bahasa roh, tetapi tidak dan jarang, mungkin tidak ada ya Pak, yang menggunakan bahasa roh. Dulu ada hamba Tuhan akan menggunakan bahasa roh, karena lingkungannya tidak berbahasa roh, akhirnya redup sendiri. Ya nggak apa-apa. Kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal di hati. Kata penuhlah nampaknya salah satunya adalah memberikan karunia bahasa roh. That's okay, nothing, nggak jadi masalah. Tetapi kita baca ayat-ayat seterusnya, kalau kita lihat di situ eplisatisen atau eplisatiso yang memberi arti berlimpah ucapan syukur. Penuhlah itu berarti berlimpah ucapan syukur. Kenapa? Karena punya Roh Kudus, karena ada jaminan keselamatan, karena ada hidup kekal, ada damai sejahtera, luapan ucapan syukur terus menerus. Luapan ucapan syukur, melimpah ucapan syukur. Kata eplisetasen atau aplitetaso yang menunjukkan berlimpah ucapan syukur. Saudara, kalau ada Roh Kudus, kita harusnya bersukacita terus menerus. Senyum, sekalipun nggak punya uang senyum, ya. Sekalipun belum punya pacar senyum, sekalipun belum RSPP ditagih terus sama Pak Gito senyum. Kok senyum Pak? Nggak sedih? Ya, ada waktunya. Indah pada waktunya. Saudara akan berhasil. Sekalipun di kampus bayar SPP sendat, tapi ada indah pada waktunya. Ke depan saudara akan berhasil. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Itu yang membuat pengharapan yang besar. Selain kita berlimpah syukur karena keselamatan, hidup kekal, itu ucapan syukur. Melimpah ucapan syukur. Jadi saudara kalau hanya diam, saudara tidak mau dibimbing Roh Kudus, tidak mau diarahkan, dan tidak dipenuhi, hidup ini seperti sebatang kara. Aduh capek ya, hidup ini susah ya. Di asrama kok menjengkelkan semua. Dapur nggak pernah ada peningkatan menunya. Teman-teman juga begitu. Orang-orangnya jelek-jelek semua. Jadi ganteng-ganteng tadi bilang jelek. Perempuan-perempuan itu sewot semut, padahal cantik-cantik. Karena world view-nya, karena Roh Kudusnya tidak digunakan. Kalau Roh Kudusnya digunakan, yang hitam jadi manis seperti ini loh. Ya, Mas Yanto. Wah, hitam tapi manis gitu loh. Karena ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus. Coba kalau nggak ada Roh Kudus, hitam itu pasti jelek. Udah keriting lagi. Tapi ada Roh Kudus, keriting jadi indah, yang lurus dikeritingkan karena kepingin, ya kan? Iya. Tapi anehnya yang sudah keriting di rebonding, itu repot.